dan teman-teman semua, tanpa menunda-nunda kembali, mari kita masuk dalam acara debat pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Stingas Isada Bojonegoro tahun 2021-2022. Yang pertama, di sini akan ada pemaparan visi misi dari masing-masing paslon untuk urutan sesuai dengan nomor urut paslon masing-masing. Baik, untuk tata tertib debat pasangan calon presiden dan wakil presiden masih sama dengan tadi. Dan selanjutnya, marilah kita mulai mendengarkan pemaparan visi misi dari pasangan calon nomor urut 1, yakni Sylvia Wildari dan Rawdatul Jannah. Waktu maksimal 5 menit, waktu dimulai ketika Anda mulai berbicara. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada moderator untuk telah memberikan waktu dan tempat. Di sini kami akan membacakan visi mewujudkan BEM yang kreatif, mengembangkan organisasi, bersinergi dalam mewujudkan misi bersama dan bersumber daya manusia yang berkualitas. Adapun untuk misinya akan dibacakan oleh partner saya, Rawdatul Jannah. Terima kasih. Untuk visinya, yang pertama, membuka diri terhadap segala masukan yang membangun BEM lebih baik lagi untuk kedepannya. Yang kedua, menjalin kerjasama dengan seluruh jajaran UKM organisasi di bawah naungan sekolah tinggi untuk mewujudkan misi bersama sebagai sebuah kesatuan. Yang ketiga, mengadakan kegiatan sosial di lingkungan sekitar untuk memberikan kemudahan akses mahasiswa dalam meningkatkan empati dan kepekaan sosial. Dan yang keempat, mengadakan kegiatan untuk pengembangan diri mahasiswa sehingga muncul bibit-bibit unggul. Dan yang kelima, meningkatkan kinerja BEM secara berkesinambungan dari waktu ke waktu guna pelayanan lebih baik lagi bagi mahasiswa maupun sekolah tinggi. Terima kasih. Beri tepuk tangan yang meriah untuk pasangan urut 1. Kita lanjutkan kepada paslon nomor urut 2. Silakan untuk memaparkan visi dan misinya kepada Kak Bimba Bagaskara dan Kak Juliana. Waktu sama 5 menit, waktu akan dihitung ketika Anda mulai berbicara. Terima kasih saya sampaikan kepada moderator. Mohon izin untuk menyampaikan visi dan misi dari paslon nomor urut 2 Presiden dan Wakil Presiden BEM 2021-2022. Untuk visi paslon nomor urut 2 yaitu mewujudkan Badan Eksekutif Mahasiswa yang aktif sebagai pioner dalam gerakan untuk mewujudkan mahasiswa yang berkompeten, profesional, inovatif dan bersinergi. Dan untuk misinya sendiri saja mewujudkan tata kelola untuk urusan organisasi yang bebas dan transparan. 2. Meningkatkan kebersamaan dan membangun etos kerja sehingga dapat menciptakan rumus yang solid guna menjaga totalitas kerja. Yang ketiga, aktif, solutif dan kreatif dalam mengelola isu strategis. Yang keempat, menguatkan jaringan kegiatan bersama. Yang kelima, menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik dengan semua unsur internal maupun eksternal. Terima kasih, saya kepada moderator. Oke, beri tepuk tangan yang meriah kepada paslon nomor urut 2. Selanjutnya, kita masuk pada sesi debat antar pasangan calon presiden dan wakil presiden Badan Eksekutif Mahasiswa periode 2021-2022. Tadi kita sama-sama sudah mendengarkan visi misi yang telah disampaikan oleh kedua paslon. Maka setelah ini para kandidat dipersilahkan memberikan pertanyaan kepada paslon lainnya sesuai nomor urut. Baiklah, langsung saja dipersilahkan. Untuk paslon nomor urut 2, silakan mengajukan pertanyaan
kepada paslon nomor urut 1. Terima kasih saya sampaikan kepada moderator. Disebutnya untuk paslon nomor urut 1 Presiden BEM pencalonan Presiden BEM. Pertanyaannya adalah tadi dalam visi dari Presiden dan Wakil Presiden BEM ada nomor 4 menguatkan jaringan dan menjalin kerjasama dengan seluruh jajaran UKM. Nah, bagaimana strategi untuk menciptakan kolaborasi yang baik antar UKM? Jadi bagaimana cara terwujudnya visi nomor 2 tersebut? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya untuk paslon nomor urut 2. Paslon nomor urut 1 bisa dipahami atas pertanyaannya? Sudah jelas? Baiklah, silakan untuk paslon nomor urut 1 menjawab pertanyaan dari nomor urut 2. Waktu 3 menit. Waktu akan dihitung ketika Anda mulai berbicara. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Menjalin kerjasama dengan seluruh jajaran UKM dan organisasi di bawah naungan sekolah tinggi untuk mewujudkan misi bersama sebagai sebuah kesatuan. Maksud dari kami ini adalah kita sebagai anggota BEM, apabila kita menjabat sebagai presiden dan wakil presiden, di sini kalian kan ada menteri-menterinya. Nah, di menteri-menteri tersebut kita itu akan bekerja sama dengan menteri tersebut, di mana menteri tersebut ini seperti menteri keolahragaan. Menteri keolahragaan melihat kayak kinerja, apakah untuk mewujudkan misi bersama sebagai sebuah kesatuan, jadinya mempunyai kayak ini loh, menteri keolahragaan, saya job desk-nya ini sebagai apa? Nah, nanti kita juga akan mengadakan evaluasi 1 bulan sekali untuk melihat perkembangannya dari menteri-menteri atau UKM yang telah berjalan. Seperti itu. Terima kasih. Masih ada 1 menit 30 detik. Cukup? Atau dari paslon nomor 2 ada yang ingin disanggah? Paslon moderator mohon izin menyanggah untuk jawaban dari paslon nomor 1. Tadi katanya ada evaluasi ya, jadi ada evaluasi tiap bulannya, Mas. Saya sudah berdasarkan apa yang sudah terjadi saja. Antara setiap organisasi pasti ada evaluasi. Di saat itu pasti tetap ada terkendala atau tidak terlaksananya suatu agenda. Contohkan di sini langsung saja ya. Contohnya UKM ada tidak berjalan. Nah, itu bagaimana kedepannya Anda itu bisa mendobrak bagaimana UKM itu bisa berjalan dengan jawaban Anda tetap mengevaluasi atau memperhatikan atau mengkomunikasikan dengan menteri di bawah naungan Anda. Terima kasih. Oke, terima kasih atas sanggahannya. Silakan paslon nomor 1 untuk menjawab. Masih ada sisa waktu. Oke, terima kasih. Jadi maksudnya gini ya, evaluasi di sini tuh bertujuan untuk apabila ada UKM yang tidak bisa berjalan, nah kita sebagai presiden dan wakil presiden, bagaimana kita mengaktifkan program tersebut, UKM tersebut, dan kita juga punya proker terbaru. Oke. Masih ada 40 detik, bisa ditambahkan? Cukup? Oke, paslon nomor 2 bagaimana? Sudah cukup? Oke, beri tepuk tangan dulu. Baiklah, selanjutnya dipersilakan untuk paslon nomor urut 1 untuk memberikan pertanyaan kepada pasangan nomor urut 2.
Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Ini saya akan bertanya kepada paslon nomor 2. Apa strategi kepemimpinan Anda untuk menghadapi new normal dan memastikan dan menjadikan dinamika aktivitas kemahasiswaan tetap berjalan? Dan apa yang dapat Anda lakukan agar para anggota BEM dapat menjadi study leaders jika online learning diperpanjang hingga akhir masa jabatan Anda? Berikan argumentasi secara singkat dan mudah dipahami. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya pasangan nomor urut 1. Bagaimana untuk calon nomor urut 2? Apakah sudah mengerti pertanyaannya? Baik. Dipersilakan kepada pasangan nomor urut 2 untuk menjawab. Waktu menjawab 3 menit dimulai ketika Anda mulai berbicara. Terima kasih moderator. Jadi nanti kedepannya apabila saya atau Kak Julia bisa menjadi presiden dan wakil presiden BEM di periode 2021-2022, saya akan mendobrak, terutama mendobrak pada bagian UKM. Kenapa saya memilih UKM? Karena UKM itu adalah pengembangan minat bakat yang paling dasar bagi mahasiswa tingkat Sarjana Bojonegoro. Terus untuk yang kedua itu, apabila masa pembelajaran online itu dilaksanakan sampai akhir jabatan kita. Oke, jadi kita akan beradaptasi pada masa new normal. Istilahnya itu kita akan membuat, misalkan kita ada proker itu terjadinya di masa online, secara online. Kita akan melaksanakan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Dan kita akan membuat istilahnya bagaimana sih acara ini tetap berjalan walaupun terkendala di masa pandemi. Apabila kan sekarang alhamdulillah ya, semoga kedepannya pandemi terus menurun, istilahnya semakin rendah. Kalau tahun lalu mungkin masih tetap istilahnya kayak peraturan apa masih kita, jadi tahun kedepannya semoga bisa longgar dan semua acara-acara baik itu di tengah pandemi bisa tetap berjalan dengan lancar dan tanpa terkendala. Itu harapan kami ketika kami menjabat sebagai presiden dan wakil presiden periode 2021-2022. Terima kasih. Masih ada waktu 1 menit 15 detik dari paslon nomor 2 bisa menambahkan. Untuk ini mahasiswa dapat menghadapi implementasi pada situasi sekarang dengan cara memanfaatkan teknologi yang ada seperti menggunakan Zoom dan internet. Jadi kita solusinya menggunakan Zoom dan internet, tidak ada alasan untuk tidak bisa menjalankan suatu kegiatan di kampus. Mungkin dari paslon nomor 1 ada sanggahan. Baik. Apakah Anda yakin dengan proker-proker kerja Anda bisa berjalan? Apalagi ini masa pandemi, misal Anda menggunakan media sosial Zoom, Anda juga mengerti ya, biasanya proses teman-teman kalau rapat aja, kadang kalau secara tatap muka itu aja susah. Gimana Anda mengoptimalkan kinerja Anda? Terima kasih. Oke, terima kasih sanggahannya. Kepada paslon nomor 2 untuk menjawab. Terima kasih Pak, izin menjawab. Dengan memanfaatkan teknologi, contohnya tadi seperti Zoom, itu adalah suatu planning terakhir kita apabila planning utama kita secara offline itu tidak bisa terlaksana. Tapi insya Allah saya yakin apabila saya menjabat sebagai presiden dan wapres, saya akan melaksanakan semua kegiatan secara offline dan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Karena apa? Kita berkaca pada kegiatan
kegiatan-kegiatan sebelumnya, sebelum masa ini, maksudnya sebelum masa 2021-2022 tetap ada kegiatan, bisa melaksanakan kegiatan, tapi dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Nah, itu sebagai cerminan 10 detik. Itu sebagai cerminan saya dan Kak Julia untuk melaksanakan proker ke depannya. Terima kasih. Baiklah, itu tadi debat antar paslon, pertanyaan masing-masing paslon untuk paslon lainnya. Kita lanjutkan pertanyaan dari panelis kepada Bapak Riko Alfian. Kami persilahkan untuk mengajukan pertanyaan. Baik, untuk paslon keduanya, saya ingin bertanya untuk perubahan apa nantinya setelah nanti Anda menjabat menjadi presiden, pada saat masih di lingkungan pandemi ini. Terus yang kedua, jadinya seperti apa, hubungan seperti apa nanti kalian presiden dan dengan UKM-nya agar terjadi hubungan saling sinergi. Mungkin itu dari saya. Bisa dipahami untuk paslon nomor 1 dan 2. Jadi pertanyaan pertama itu mengenai perubahan apa yang akan Anda lakukan di era pandemi. Kemudian pertanyaan kedua, jalinan seperti apa yang akan Anda lakukan agar hubungan antar UKM itu berjalan secara sinergi dan juga berjalan secara erat. Bisa dipahami? Oke. Kami persilahkan kepada paslon nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Riko terlebih dahulu. Waktu sama 3 menit. Waktu akan terhitung ketika Anda mulai berbicara. Masuk untuk Pak Riko, untuk perubahannya dari paslon nomor 2 ini akan mengadakan fokus pada UKM karena kita membuat kebijakan yang akan mengadaptasi di masa pandemi juga akan mengaktifkan kembali UKM yang sekarang mulai rendah. Misalkan jadi ketua UKM dengan ketua BEM atau wakil bisa menjalin komunikasi sehingga kegiatan UKM tersebut bisa terlaksana. Jadi ketua atau wakil BEM itu bisa memantau apakah UKM tersebut bisa terlaksana. Izin menjawab moderator, terima kasih untuk Pak Riko. Izin melanjutkan jawaban dari Kak Julia. Perubahan yang paling signifikan itu kita akan berfokus pada UKM. Jadi kita benar-benar nantinya akan berfokus pada UKM. Kenapa? Ya tadi saya sebutnya tadi, UKM adalah pengembangan minat bakat yang paling dasar bagi mahasiswa di Stikes Insani Bojonegoro. Terus untuk jalinannya antara UKM dan ketua atau wakil presiden nanti jaringannya apa? Kita akan membuat istilahnya perubahan baru. Bagaimana sih ini bisa berjalan di tengah pandemi, ini bisa terlaksana di tengah pandemi. Jadi fokus kami nanti dengan ketua UKM adalah komunikasi yang bisa terjalin sinkron, jadi tidak ada miskomunikasi. Misalkan ini berjalan dan ini minggu ini tidak berjalan, minggu depannya berjalan, maka kami akan mengomunikasikan kepada ketua UKM kenapa tidak berjalan dan bagaimana solusinya, solusi kedepannya. Seperti itu. Terima kasih atas pertanyaannya. Baik, waktu masih tersisa 1 menit 4 detik. Apakah ada tambahan? 1 menit 4 detik. Atau dari Pak Riko, apakah ada sanggahan? Cukup. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada paslon nomor urut 1 untuk menjawab. Waktu 3 menit dimulai ketika Anda mulai berbicara. Terima kasih atas pertanyaannya. Perubahannya yaitu memaksimalkan kinerja UKM. Nah, terus kita juga akan ada beberapa terbaru, yaitu duta kampus. Di mana duta kampus ini keunggulannya adalah bisa mengenalkan kampus. Yang kedua, sebagai suatu sistem yang mampu menghasilkan insan yang bermartabat,
cerdas, berkepribadian, berjati diri Indonesia, berpenampilan menarik. Dan yang ketiga adalah sebagai ikon kampus. Oke, saya akan menambahkan maksud utama kita terkait dengan memonitoring yang kinerja dari UKM tersebut dan tiap masing-masing UKM dengan cara melakukan program evaluasi selama 1 bulan sekali. Seperti itu, Pak. Terima kasih atas pertanyaannya. Masih ada 1 menit. Cukup. Bagaimana Pak Riko, ada tanggapan? Cukup. Oke. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Riko atas pertanyaannya. Kita beri tepuk tangan dulu kepada kedua paslon kita hari ini. Nampaknya suasana semakin memanas. Baiklah, kini tiba giliran audiens untuk mengajukan pertanyaan kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden Badan Eksekutif Mahasiswa kita. Pada sesi tanya jawab dengan audiens ini akan dibuka pertanyaan untuk setiap calon. Kepada audiens yang ingin bertanya, dipersilakan untuk mengangkat tangan terlebih dahulu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nuryanti. Di sini saya akan bertanya tentang model kepemimpinan seperti apa yang Anda akan lakukan untuk memimpin organisasi UKM tersebut. Yang kedua, UKM apa saja yang ada di tingkat Istana Bojonegoro, dan menurut Anda manakah yang paling berpotensi untuk dipromosikan sebagai ikon tingkat Istana Bojonegoro? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana untuk kedua calon, sudah jelas pertanyaannya? Model kepemimpinan seperti apa yang akan Anda laksanakan di Badan Eksekutif Mahasiswa? Dan pertanyaan selanjutnya, UKM apa saja di Stikes ada ini yang bisa dijadikan ikon? Seperti itu. Silakan dijawab untuk paslon nomor urut 1 terlebih dahulu. Waktu 3 menit dimulai saat Anda mulai berbicara. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Model kepemimpinan apa yang akan dilakukan ya Kak ya? Jadi pertanyaannya dari kami sendiri, kami akan melakukan kepemimpinan demokrat. Bisa dipahami demokratnya? Nah, apa saja UKM yang ada di BEM? Itu ada UKM tari, ada voli, ada UKM kifluzur, terus ada futsal. Ya. Dan untuk UKM apa yang akan yang dapat dijadikan ikon? Nah, di sini kami akan lebih tertarik kepada UKM yang akan dapat dijadikan ikon adalah UKM kifluzur menurut kami. Nah, karena UKM kifluzur itu mempunyai sumber daya yang lebih banyak, daya manusianya lebih banyak maksudnya. Ya, maka menandai ya Kak ya. Jadi alasan mengapa kami memilih IZ sebagai ikon, karena kita melihat sendiri UKM terbanyak SDM-nya adalah IZ. Dan selain gimana ya, di sini kan kami kan ada gebrakan terbaru ya Juta itu. Nah, di sini kami itu maunya itu bukan hanya sekedar cantik, namun juga cerdas dan berwawasan luas dan berkepribadian, berjati diri Indonesia. Terima kasih. Masih ada sisa waktu 28 detik. Cukup, baik. Kepada penanya, apakah ada sanggahan? Baik, ada sanggahan dari audiens lainnya, dipersilakan. Kita lanjutkan kepada paslon nomor urut 2. Waktu sama 3 menit. Waktu dimulai ketika Anda mulai berbicara. Terima kasih, saya akan menjawab paslon nomor 2. Model kepemimpinan kami akan memilih yang tegas dan transparan seperti misi kami nomor 1. Dan untuk anggota kami akan merekrut
Jadi model kepemimpinan yang dimaksud Kak Julia adalah sesuai dengan visi sesuai dengan misi kami nomor 1, yaitu mewujudkan tata kelola perusahaan organisasi yang tegas dan transparan. Jadi arti yang tegas adalah kami memilih anggota yang dia tegas dalam artian nanti bisa diajak kerjasama, solutif, aktif, terus dalam artian lagi transparan. Jadi transparannya itu adalah kita nanti bisa saling terbuka antara anggota dan pemimpin. Itu tidak ada kata saling tertutup. Istilahnya kita akan selalu menjalin komunikasi yang erat. Jadi antara misalkan ada suatu permasalahan, anggota juga harus tahu, karena ini apa? Ini di lingkup bukan dalam artian ini pemimpin, ini anggota, tapi ini di dalam satu keluarga organisasi. Gitu. Terus untuk yang kedua, UKM lebih promosi kayak sebagai ikon kampus. Oke, di sini saya tadi sempat memikirkan ya, untuk secara internal atau internal di kampus mungkin sama seperti paslon nomor 1 Ibnu Zur. Karena apa? Dari sekian banyak UKM yang memiliki kegiatan-kegiatan besar ada Ibnu Zur. Jadi itu bisa dibuat ajang untuk promosi kampus. Nah, untuk secara eksternal, saya ingin menyangkut KSR. Karena KSR di bawah naungan BEM juga, tapi KSR kan ranahnya lebih umum di luar kampus. Jadi nanti ada secara internal maupun eksternal. Internalnya nanti kami bisa mempromosikan melalui Ibnu Zur, secara eksternalnya nanti kita bisa melalui KSR. Mungkin seperti itu jawaban dari paslon nomor 2. Saya kembali ke moderator. Baik, terima kasih atas jawabannya. Waktu masih 30 detik, apakah ada tambahan? Baik, dari penanya apakah ada sanggahan? Baik, selanjutnya kepada audiens lainnya apakah ada pertanyaan? Baik, untuk kakak yang berada di depan, silakan. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan bertanya kepada paslon nomor 1 dan 2. Jadi kan seorang pres dan wapres kan harus memiliki figur yang baik, sehingga orang itu yakin untuk memilih kalian. Untuk pertanyaannya, apa yang akan kalian lakukan untuk mencapai target visi misi kalian yang telah kalian paparkan tadi? Terima kasih. Jadi pertanyaannya, apa yang akan kalian lakukan untuk mencapai target dari mewujudkan visi misi yang telah Anda paparkan tersebut? Seperti itu? Ya. Oke, waktu menjawab masih sama, 3 menit. Kami persilakan kepada paslon nomor 2 untuk menjawab terlebih dahulu. Waktu dimulai ketika Anda mulai berbicara. Terima kasih untuk Kak Sofi menjawab. Saya dari presiden dan wakil calon wakil presiden tidak akan berhasil apabila tidak ada dukungan dari teman-teman dan kakak-kakak semuanya. Maka dari itu paslon 2 akan berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai visi misi dan target tersebut. Terima kasih. Masih ada waktu 2 menit 30 detik. Silakan untuk menambahkan. Terima kasih atas pertanyaannya. Kondisi jawab atas pertanyaan Kak Julia. Apabila nanti saya dan Kak Julia atau paslon nomor 2 menjabat sebagai presiden BEM, tidak akan berhasil menjalankan program kerja ataupun kegiatan-kegiatan yang telah dirancang oleh kami atau pres dan wapres apabila tidak ada dukungan, tidak ada support. Secara terkecil saja dukungan dari anggota itu sendiri, dan untuk cakupan luasnya tidak ada dukungan dari mahasiswa STKS Sadar Bojonegoro. Maka dari itu harapan saya ketika nanti saya dan Kak Julia benar-benar terpilih, saya akan memprioritaskan atau saya akan berusaha memperhatikan anggota saya yang benar-benar bisa mendukung, bisa mensupport saya. Istilahnya apabila ada kelebihan dari saya, Kak Julia atau anggota saya bisa saya tonjolkan, dan apabila
anggota saya, kita bisa saling untuk menutupi kekurangan kita semua. Mungkin seperti itu. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Bagaimana, ada sanggahan? Cukup? Langsung saja dilanjutkan kepada paslon nomor urut 1. Silakan menjawab, waktu tetap sama 3 menit. Waktu ketika Anda boleh berbicara. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Apa yang akan kalian lakukan untuk mewujudkan visi misi? Tentunya kami akan menjalin hubungan lebih baik antar mahasiswa maupun dosen. Jadi bukan hanya satu angkatan saja, kakak tingkat, adik tingkat, kami mencoba untuk menjalin hubungan lebih baik dan meminta dukungannya. Masih ada waktu 2 menit. Dan izin menambahi, dan kami pun akan bersinergi dalam mewujudkan misi bersama dengan menjalin hubungan yang harmonis antar organisasi. Seperti itu. Terima kasih. Oke, cukup untuk penanya. Oke, baik. Terima kasih kami sampaikan kepada kedua paslon yang telah menjawab dengan cukup baik. Beri tepuk tangan yang meriah dulu kepada kedua paslon kita. Ya, kami persilakan untuk audiensi yang ingin bertanya.